Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Pratama. Baiklah, di video kali ini saya akan membuat sebuah database, di mana database ini merupakan database perpustakaan. Maka sebelum itu kita akan menjalankan aplikasi MySQL yang ada di SAM. Untuk membuat databasenya kita harus menggunakan aplikasi ini. Aplikasi selain ini juga bisa. Pertama-tama kita masuk dulu ke SAM control panelnya, kemudian kita klik start di Apache sama MySQL saja. Kita start. Kita tunggu layar di sini backgroundnya berwarna hijau. Jika dua-duanya sudah berwarna hijau, maka dapat kita jalankan. Ya, di sini sudah berwarna hijau. Selanjutnya kita masuk ke browser. Di sini untuk mengakses membuat database-nya kita masuk ke localhost. Ya, di sini saya sudah masuk, terus tinggal klik saja localhost. Ya. Sini kita masuk ke php myadmin. Kita tunggu saja. Ya, di sini sudah ada membuat database-nya. Kita ingin membuat database perpustakaan di sini. Kita buat database-nya di sini. Kita kasih nama database-nya dengan sesuai dengan identitas saya, name, nama, dan luas. Ini kita create. Ya, kita sudah berhasil membuat database-nya. Selanjutnya kita akan membuat tabel pada basis datanya di sini. Pertama kita membuat tabel untuk mahasiswanya. Number of column-nya kita kasih 3. Kita klik go. Di sini kita kasih nomor mahasiswa, ada nama, dan juga ada alamat. Bukannya di sini voucher. Di sini kita kasih teks aja. Kasih 10, di sini 30. Kasih primary key. Oke, setelah itu kita save. Ya, sini tabel mahasiswanya sudah jadi. Selanjutnya kita akan membuat tabel baru. Jadi di sini membuat tabel baru, itu tabel buku. Nah, dengan nomor kolomnya 5, kita buat di sini nomor buku, ada judul buku, tanggal tahun terbit, penerbit, dan ada pemenang. Nomor bukunya sama, kita capture. Judul bukunya kita kasih capture. Tahun terbitnya kita kasih integer saja. Penerbitnya kita kasih capture. Pemenangnya juga capture. Selanjutnya ininya 10 sampai dari 30, intinya 4 tahun, ini kita kasih 4 ini saja. Ini 30. Sini nomor bukunya sama, kita kasih primary key, kemudian kita save.
Ya, sudah berhasil. Nomor buku, judul buku tertulis dan buku pengarang sudah kita masukkan. Dan yang terakhir ada tabel minjam. Kita klik kita masukkan yang sudah dikasih soalnya, itu tanggal pinjam, tanggal kembali, dan denda. Untuk tanggal pinjamnya kita kasih date saya di sini. Dendanya wajar. Varchat juga bisa. Date-nya tidak perlu. Di sini kita kasih 10 aja. Cek. Membuat tabel buku dan tabel mahasiswa. Selanjutnya kita akan membuat satu tabel lagi, yaitu tabelnya tabel meminjam, dimana di dalam tabel meminjam ini terdapat beberapa seperti tanggal pinjam, tanggal kembali, dendanya, seperti yang sudah dikasih oleh soalnya. Yang pertama kita isi nomor mahasiswa terlebih dahulu, karena untuk data meminjamnya ini kita harus tahu nomor mahasiswanya dan juga nomor bukunya yang akan dia pinjam. Nomor buku, terusnya ada tanggal pinjam, tanggal kembali, dan ada denda. Sini nomor masalah sama seperti tadi, kita isi varchar, nomor bukunya juga varchar, tanggal pinjamnya kita date, kembalinya date, dan dendanya kita isi varchar. Di sini 10, ini juga 10. Di tidak, varcharnya kita isi 10. Ya, di sini ada indeknya primary key, dan juga nomor bukunya juga primary key. Ini di sini ada 2 primary key yang terdapat di tabel meminjam. Ini kita save. Ya, berhasil. Setelah kita save, setelah kita membuat 3 tabel ini, selanjutnya kita akan transformasikan, kita isi data-datanya. Di sini kita insert, ya, klik insert, terus kita isi nomor mahasiswanya itu MHS01, ya, namanya itu Budiono, alamatnya Jalan Sukamaju. Selanjutnya kita isi mahasiswa selanjutnya, yaitu dan HS02, namanya Mulyadi, alamatnya Jalan Sumbawa. Kita isi lagi di sini datanya. Di sini kira-kira ada 5, jadi kita isi 5 di sini. Masukkan saja row-nya untuk isi datanya 5.
Terus kita isi data masing-masing dari mahasiswanya. HS03 namanya Burhan, dalam Sukadana. MHS04 namanya Alex, Jalan Barat. Selanjutnya ada Suparman. Oh salah, di sini nomor mahasiswanya. MHS05 Karma, Jalan Pahlawan. Oke, setelah selesai kita tinggal klik go saja. Baik, di sini data-data dari tabel mahasiswanya sudah diisi. Bisa dilihat di sini. Ya, nomor mahasiswanya ada MHS01, MHS02, MHS03. Namanya ada Budiono, Mulyadi, Burhan, dan Alex dan Suparman. Selanjutnya kita akan mengisi tabel buku di sini. Dari masing-masing tabel buku sama seperti tadi kita klik insert. Kita masukkan nomor buku itu BK001, judulnya matematika, tahun terbitnya 2010, penerbitnya Erlangga, pengarangnya kita isi saja Susilo. Selanjutnya yang kedua sama seperti tadi, kita lihat di soal ada 5 juga. Ini 5, 3, tulis 5 di sini. Lanjut BK 003 dengan buku visual basic. Tahun terbitnya 2012. Penerbitnya Gramedia. Dan barangnya kita isi namanya Yuda Hanata. Setelah selesai kita lanjutkan lagi sama seperti tadi. Kita isi BK002. Sini namanya judul bukunya Basic Data. Tahun terbitnya 2009. Cinta Mas, penerbitnya Cinta Mas, pengarangnya Ani. Lanjut ke nomor buku sini BK 005, judulnya struktur data, tahun terbitnya 2011, penerbitnya Smart, pengarangnya Alan. Selanjutnya nomor buku terakhir BK004 dengan judulnya Jaringan, tahun terbitnya 2008, penerbitnya Penebar Swadaya, pengarangnya Alex. Oke, setelah selesai kita isi tabel buku, isi datanya, kita tinggal klik go sama seperti tadi. Ya, sudah selesai kita isi tabel bukunya. Bisa kita cek, kita klik di sini tabel buku. Ya, nomor bukunya, judul buku, tahun terbit, penerbit, dan pengarangnya. Selanjutnya kita akan isi di sini tabel meminjam. Kita isi sama seperti tadi, insert. Bisa dilihat di sini belum ada isinya, sama seperti tabel mahasiswa di awal tadi. Tinggal kita klik insert, lalu masukkan yang tadi MHS 001, MHS 01,
Nomor bukunya BK001. Ya, meminjamnya tanggal 11 bulan 1 2020. Januari 11. Ya, tanggal kembalinya 22 bulan 1 2020. Ya, dia ternyata mendapatkan denda di sini. Dendanya itu 2000. Selanjutnya nomor mahasiswa MHS 01 masih dia meminjam buku. Terus di sini nomor bukunya BK003. Pinjamnya tanggal 15 bulan 1 2020. Tanggal kembalinya 20 bulan 1 2020. Dia tidak berdenda di sini 00. Kita tambah di sini ada 7 masukan. Mungkin di sini yang meminjam buku di perpustakaan ya. Ini ada mahasiswa 03, ini 02, tadi 01 yang minjem 2 buku di hari yang berbeda. Maksudnya dia minjem buku 002. Lalu dia tanggal pinjamnya itu tanggal 11 bulan 1 2020. Tanggal kembalinya tanggal 26 bulan 1 2020. Dendanya sebesar 4000. Selanjutnya ada mahasiswa 04 atau 03 terlebih dahulu. Ini minjem buku 005. Tanggal pinjamnya tanggal 13 bulan 1 2020. Tanggal kembalinya tanggal 19 bulan 1 2020. Tandanya 0. Apa ada denda di sini? Karena di soal jika dia mengembalikan tepat waktu maka dia tidak mendapatkan denda, tapi jika dia terlambat mengembalikannya maka dia akan terkena denda. Selanjutnya mahasiswa 03 lagi meminjam buku BK001. Dengan tanggal pinjamnya tanggal 18 bulan 1 2020. Tanggal kembalinya tanggal 24 bulan 1 2020. Dendanya 0. Selanjutnya HS 04 jadi 0392 ya 04 BK 004. Tanggal pinjam tanggal 13 bulan 1 2020. Tanggal kembalinya 19 bulan 1 2020. Ini dendanya tidak ada. Selanjutnya yang terakhir mahasiswa 05. Ini nomor bukunya BK002. Dia meminjam 12 bulan 1 2020. Tanggal 18 bulan 1 2020. Oke, setelah selesai kita mengisi datanya pada tabel meminjam, kita langsung pencet close saja.
Kita lihat ya. Oh, di sini ada data yang tanggal kemarin tidak, ternyata kita ubah dulu. Mungkin di sini saya skip saja untuk mengisi pinjam tanggal kembalinya. Baiklah, kira-kira seperti ini tampilan data dari tabel meminjam dan sebagainya. Selanjutnya kita akan membuat skema basis data relasional dari masing-masing data tabel buku, tabel masukan atau peminjam ini. Pertama kita bikin get more, selanjutnya kita klik designer. Ya, kira-kira seperti ini. Jadi tabelnya tabel mahasiswa, tabel meminjam, dan ada tabel buku. Bagaimana cara kita membuat relasinya? Kita membuat relasinya tinggal mengklik di bagian kiri di sini ada create relationship. Pertama kita cari reference key-nya di sini mahasiswa, operating key-nya di sini. Itu kita klik OK. Ya, untuk mahasiswa kira-kira sudah berhasil kita buat relationship-nya. Selanjutnya di tabel buku, kita ambil dari foreign key-nya di sini, primary key maksudnya. Selanjutnya kita pilih nomor buku juga, kita klik OK. Ya, kira-kira seperti ini membuat skema basis data relasionalnya ya, dimana nomor mahasiswanya berrelasi dengan peminjam di nomor mahasiswa, dan nomor buku ini berrelasi dengan nomor buku. Tentunya kita simpan halaman, kita kasih namanya proses. Ya, di sini sudah disimpan ya. Untuk relasinya kita klik di database kita lihat di sini sudah ada tabel buku, tabel mahasiswa, dan tabel meminjam. Selanjutnya kita lihat di sini, kita lihat di designer. Ya, disinilah relasi perpustakaannya. Oke, sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.